Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi Reguler A1 2019 akan mempresentasikan mengenai praktikum kimia klinik, bioanalisis, dan farmasi forensik dengan Koordinator Praktikum Pak Hadi Kurniawan SPAM MSc APT dan Pak Iswahyudi SSI APT SP FRS. Percobaan yang pertama pada praktikum ini yaitu tentang penggunaan mikropipet. Jadi, dalam penelitian kimia klinik, farmasi forensik, dan bioanalisis itu tentunya untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat diandalkan dari eksperimen baik dalam diagnostik, kemudian penelitian, serta pengembangan di laboratorium. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pengetahuan dasar tentang langkah-langkah dasar yang terlibat dalam teknik mikropipet itu adalah salah satu prasyarat yang penting. Nah, mengapa langkah-langkah dalam penggunaan mikropipet itu merupakan salah satu syarat penting dalam analisis? Dikarenakan mikropipet ini merupakan alat untuk memindahkan larutan atau cairan dengan jumlah kecil atau dalam satuan mikro ke dalam tempat lainnya, yang dimana larutan yang diambil itu biasanya di bawah 1 mili, seperti dalam ukuran mikro. Nah, dalam cairan yang sangat sedikit tersebut itu dapat diambil dengan alat ini dikarenakan skala yang ada di alat ini memiliki skala yang kecil hingga mencapai 1000 mikroliter. Berikutnya, ukuran dari mikropipet. Nah, dikarenakan mikropipet ini tentunya memiliki ukuran dalam bentuk skala. Nah, mikropipet ini memiliki ukuran seperti P2 untuk ukuran 0,2 sampai 2 mikroliter. Ukuran P10 itu untuk skala 0,5 atau 1 sampai 10 mikroliter. Kemudian untuk ukuran yang P2 itu untuk skala 2 sampai 20 mikroliter. Kemudian P200 itu untuk skala 20 sampai 200 mikroliter, dan P1000 itu untuk skala 200 sampai 1000 mikroliter. Nah, selain dari ukuran mikropipet yang harus kita kenali juga, nah ini ada bagian dari mikropipet Sokoret. Nah, yang bagian pertama itu menunjukkan angka 1, itu namanya plunger button atau tombol penekan. Kemudian untuk yang di bawahnya itu dengan menunjukkan angka 2, itu merupakan tips ejector button. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada scale volume atau skala volume. Dan yang menunjukkan angka 4 itu merupakan shaft atau batang ujung mikropipet. Nah, untuk yang nomor 5 itu merupakan pipet tips yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil larutan yang akan diambil. Nah, tentunya dari bagian-bagian dari mikropipet tersebut itu memiliki fungsi dari bagiannya masing-masing. Nah, yang pertama itu plunger button atau tombol penekan itu berfungsi untuk memompa larutan atau cairan dengan cara menekan tombol tersebut. Kemudian dari tombol penekan itu disarankan untuk secara perlahan, karena pada mikropipet yang pada bagian tombol penekan itu ada batas penekanan stase 1 dan stase 2. Nah, untuk pengambilan larutan itu diharapkan menggunakan stase 1 apabila ingin mengambil larutan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun apabila kita menekan tombol tersebut sampai habis atau sampai stase kedua, itu akan terambil larutannya itu terlalu banyak dari larutan yang akan kita ambil. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada tips ejector button. Nah, yang berfungsi untuk melepaskan tips
yang digunakan setelah selesai dengan cara menekan tombol tersebut. Apabila kita menekan tombol tersebut, maka tip bantuan yang digunakan itu akan terlepas. Kemudian yang ketiga itu ada scale volume atau skala volume. Nah, bagian ini ditunjukkan dengan adanya angka atau volume pengambilan cairan sesuai yang kita inginkan, di mana skala volume ini itu untuk mengatur volume di bagian putar-putar di bawah pelanggar button di sebelah kiri. Nah, jadi itu di bagian ini ada skala dengan dengan angka ya, dengan menunjukkan angka berapa banyak yang akan kita ambil. Nah, dari skala tersebut dapat kita atur sesuai yang kita inginkan di bagian pelanggar button atau tombol penekan. Selanjutnya untuk fungsi bagian dari mikropipet yang keempat, yaitu shaft atau batang ujung mikropipet yang berfungsi untuk menghubungkan mikropipet dengan tip. Yang kelima ada pipet tip yang berfungsi untuk menampung larutan atau cairan yang dipipet. Pemilihan tip sangat penting untuk menentukan keakuratan dalam pemipetan. Penggunaan tip sebaiknya disesuaikan dengan merek yang sama dengan pipetnya, karena tidak semua pipet cocok dengan semua tip yang tersedia. Kemudian ada tip mikropipet. Tip mikropipet berfungsi sebagai wadah penampung sampel, di mana berada pada ujung mulut mikropipet. Pada umumnya, tip bersifat disposable atau sekali pakai, tetapi terdapat beberapa jenis tip yang dapat digunakan berulang karena dapat disterilisasi. Berikut ini ada beberapa macam ukuran dan warna dari tip mikropipet. Yang pertama itu ada tip putih yang dipakai untuk mikropipet dengan volume 5 hingga 10 mikroliter dengan ketelitian hingga 0,05 mikroliter. Kemudian yang kedua itu ada tip kuning yang dipakai untuk mikropipet dengan volume 20 hingga 200 mikroliter dengan ketelitian 0,1 mikroliter. Dan yang ketiga ada tip biru yang dipakai untuk mikropipet dengan volume 1000 mikroliter dengan ketelitian hingga 1 mikroliter. Berikut ini ada contoh ukuran tip mikropipet. Untuk gambar yang pertama itu ultra mikropipet tip. Ukurannya 0,5 hingga 10 mikroliter. Untuk gambar yang kedua yang warna kuning itu ada yellow micropipet tip dengan ukuran 1 hingga 200 mikroliter. Dan untuk gambar yang ketiga itu ada blue micropipet tip dengan ukuran 200 hingga 1000 mikroliter. Adapun cara dalam menggunakan mikropipet itu sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti saat kita mengatur volume mikropipet, itu dilakukan dengan cara memutar atau menekan tombol volume navigasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Kemudian, pada saat memasang tip mikropipet, harus sesuai dengan kebutuhan pula. Proses pemasangan tip yang dianjurkan adalah dengan memutar-mutarnya. Saat memegang mikropipet sendiri, itu juga harus dengan kondisi tangan yang nyaman serta pada saat menyedot masuk dan memompa keluar cairan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk mengambil dan mengeluarkan sampel itu dilakukan dengan cara memasang tips terlebih dahulu, kemudian tekan tombol knob sampai hambatan pertama atau setengah tekanan. Dan jangan ditekan lebih dalam lagi. Setelah itu, masukkan mikropipet sampai tercelup ke dalam larutan sampel. Lepaskan tekanan dari tombol knob secara perlahan-lahan sampai cairan tertarik ke dalam mikropipet dan juga jangan sampai ada gelembung udara pada tipnya. Selanjutnya, pindahkan larutan sampel ke dalam wadah yang lainnya dengan cara menekan tombol knob sampai hambatan kedua atau tekanan penuh. Dan untuk melepaskan tip, dilakukan dengan cara menekan tombol tips ejector button pada mikropipet. Nah, kalibrasi mikropipet juga perlu dilakukan untuk mencegah ketidakakuratan dalam pengujian. Selain itu, kalibrasi pipet juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dan masa pakai sebuah pipet.
Nah, selanjutnya ada perhitungan dari percobaan dalam menggunakan mikropipet. Di sini berat kosong tabung itu dianggap A gram, volume cairan yang diambil dianggap B gram, total berat tabung dan isi dianggap C gram. Untuk rumusnya sendiri, selisih itu C dikurang A plus B dianggap D gram. Nah, untuk rumus persentase itu D per C dikali 100%. Nah, selanjutnya ada perhitungan dari percobaan dalam menggunakan mikropipet. Di sini berat kosong tabung itu dianggap A gram, volume cairan yang diambil dianggap B gram, total berat tabung dan isi dianggap C gram. Untuk rumusnya sendiri, selisih itu C dikurang A plus B dianggap D gram. Nah, untuk rumus persentase itu D per C dikali 100%. Dari data yang dihasilkan, selanjutnya kita hitung nilai persentase keakuratannya untuk melihat perbandingan antara bobot yang dihasilkan dalam praktikum dengan bobot yang dihasilkan secara teori, apakah akurat atau tidak. Nah, kalau tidak akurat, kita dapat melihat berapa selisih persentase yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Sebelumnya, untuk mendapatkan nilai D, kita hitung terlebih dahulu selisih antara nilai C dengan nilai bobot A ditambah B. Didapatkanlah hasil nilai D-nya sebesar 0 gram, di mana nilai C itu diambil dari berat tabung dan isi sebesar 1,735 gram, kemudian dikurang nilai bobot A itu berat tabung kosong sebesar 0,885 gram, ditambah nilai bobot B atau berat isinya sebesar 0,085. Selanjutnya baru kita hitung persentasenya sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu D per C dikali 100%. D-nya didapatkan hasil 0, C-nya 1,735 dikali 100%. Nah, didapatkanlah hasil persentase 0%. Sehingga pada percobaan kali ini dianggap akurat dan pas karena persentase dari nilai kesalahan yang dihasilkan tadi sebesar 0%. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mikropipet, yaitu membersihkan mikropipet setelah penggunaan dengan menggunakan air atau alkohol, proses pensterilan menggunakan autoklaf atau komponen yang berhubungan dengan bakteri, hindari penggunaan mikropipet tanpa tip, dan sediakan beberapa tip untuk berbagai jenis sampel yang berbeda agar tidak saling terkontaminasi. Pastikan menggunakan ukuran mikropipet yang sesuai dengan kebutuhan sampel. Hindari menekan terlalu kencang atau secara tiba-tiba. Juga hindari ketidakakuratan pengambilan sampel.